Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali melalui pembelajaran ini. Semoga anak-anak semuanya sehat-sehat dan baik-baik dan semangat pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita lebih dahulu mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita dalam pembelajaran ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kehadirat-Mu untuk cinta-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, secara khusus untuk napas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami hingga pada hari baru ini. Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami pada pagi hari ini. Kami mohon kehadirat-Mu, hadirlah bersama kami, utuslah Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami terarah kepada pembelajaran kami pada pagi hari ini, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari pada hari ini berguna bagi kami. Nama-Mu yang kudus kami puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, selamat pagi. Semoga semuanya gembira-gembira dan sehat-sehat. Hari ini kita belajar matematika. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu satuan baku untuk berat, ukuran berat benda dengan timbangan, lalu langkah-langkah mengukur benda, dan kesetaraan satuan benda. Yang pertama kita lihat satuan baku untuk berat. Setiap benda memiliki berat dan berat itu perlu ditimbang dengan alat-alat tertentu. Dan ada beberapa macam alat timbangan. Yang pertama, timbangan kue. Timbangan kue itu khusus untuk menimbang kue. Kalau ibu mau buat kue, dia pakai alat timbangan kue untuk menimbang bahan-bahan yang dia butuhkan. Lalu ada timbangan pasar dan disebut juga timbangan bebek. Dan timbangan ini biasa digunakan di toko untuk menimbang gula pasir, minyak goreng, beras, terigu yang beratnya lebih dari 1 kilogram. Lalu ada timbangan badan, berat badan, khusus untuk timbangan berat badan. Lalu ada juga timbangan digital. Timbangan digital ini dia pakai arus listrik. Dan itu biasa di mall-mall atau di minimarket kita lihat alat-alat seperti itu. Lalu ada timbangan duduk. Timbangan duduk ini itu biasanya menimbang benda-benda yang beratnya hingga 400 kg. Jadi yang 20 kg ke atas itu pakai timbangan duduk. Kan dia mampu untuk menimbang berat benda sekitar 400 kg. Kemudian ada 3 jenis timbangan yang biasa digunakan untuk menimbang benda. Itu setiap hari digunakan timbangan-timbangan itu.
Dan satuan-satuan pada timbangan ini itu gram, satuannya gram, kilogram, dan hektogram. Gram itu disingkat tulisannya G, kilogram itu kg, dan hektogram itu Hg. Berapa nilai dari satuan-satuan ini? 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Misalnya, ibu membeli mangga 2 kilogram. Jadi satuan berat di atas itu bisa dirubah ke gram dan hektogram. Kita tahu tadi bahwa 1 kilogram itu sama dengan berapa gram. 2 kilogram itu kita rubah ke gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kalau 2 kilogram sama dengan 2000 gram, 2000 gram, atau kilogram kali gram sama dengan 2 kali 1000 sama dengan 2000 gram. Lalu yang kedua, berat mangga tadi 2 kilogram kita bawa ke hektogram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 2 kilogram sama dengan 20 hektogram, atau kilogram kali hektogram sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 hektogram. Jadi berat buah mangga yang dibeli ibu itu adalah 2 kilogram sama dengan 2000 gram sama dengan 20 hektogram. Yang kedua, kita lihat ukuran berat benda dengan timbangan. Yang pertama, timbangan kue. Kalau kita menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Misalnya, berat telur dalam timbangan ditunjuk oleh jarum timbangan yang menunjukkan angka 500 gram. Berarti berat telur itu yang ada dalam timbangan itu 500 gram. Yang kedua, kalau kita gunakan timbangan pasar. Kita gunakan timbangan pasar. Hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Jadi ada 2 besi itu, kalau sejajar berarti sudah sama beratnya. Kalau belum sejajar berarti bisa saja benda itu lebih berat, anak timbangan kurang. Nah, kita bisa keluarkan anak timbangan atau kita tambah anak timbangan. Karena berat anak timbangan itu berbeda-beda. Ada anak timbangan yang beratnya 1 kilogram, ada yang beratnya 500 gram, dan ada yang beratnya 1 hektogram. Jadi kita betul-betul harus tahu berat anak timbangan itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur berat benda dengan timbangan tadi itu? Cara atau langkah kita menimbang berat benda. Yang pertama, kalau kita gunakan timbangan kue, langkah yang pertama yang kita buat, letakkan benda di atas timbangan. Ada piringnya, jadi taruh di
piringan itu, benda yang kita mau timbang itu taruh di piring. Lalu kedua, perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Lihat jarumnya. Jarumnya menuju angka berapa, maka itulah berat benda yang ada dalam timbangan itu. Posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Contoh, berat susu 250 gram. Lihat jarumnya di angka mana. Kalau jarumnya menunjukkan angka 250 gram, itulah berat susu yang ada di dalam timbangan. Lalu yang kedua, pengukuran berat dengan timbangan pasar. Timbangan pasar. Langkah-langkah apa yang kita buat? Yang pertama, letakkan benda pada wadah timbangan. Jadi benda tadi ada piringnya juga dalam timbangan itu. Taruh benda-benda yang kita mau timbang di piringan itu. Lalu yang kedua, letakkan anak timbangan di sisi sesuai berat yang diinginkan. Jadi ada bagian tertentu dalam timbangan itu yang kita letakkan tadi anak timbangan. Jika hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambahkan anak timbangan hingga seimbang. Misalnya berat benda itu ada 3 kg. Lalu kita letakkan tadi ada anak timbangan yang 1 kg. Ada 2 yang nilainya 1 kg. Oh, berarti lagi 1 kilo. Kita bisa ambil 2 anak timbangan yang beratnya 500 gram supaya sama dengan 3 kg. Bisa juga kita gunakan alat atau anak timbangan itu yang masing-masingnya berat 1 kg. Berarti kita ambil 3 sehingga genap 3 kg. Lalu kalau besi tadi itu seimbang, maka berat benda itu sama dengan 3 kg. Kalau belum seimbang berarti beratnya belum sampai 3 kg. Tinggal kita kurangi tadi anak timbangan atau tambah anak timbangan sampai seimbang. Itu langkah-langkah dalam mengukur berat benda pada timbangan pasar dan timbangan kue. Selanjutnya kita lihat kesetaraan satuan berat. Setara. Kata setara itu sama dengan sama. Setara. Sama. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda sesuai dengan beratnya. Tapi walaupun berbeda-beda, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang tetap atau sama. Misalnya, satu anak timbangan yang beratnya 1 kg. Sama beratnya dengan 2 anak timbangan yang beratnya 500 gram. Kalau 2 anak timbangan 1 kg, sama beratnya dengan 4 anak timbangan 500 gram. Lalu, bagaimana perbandingan gram dan kilogramnya? Gram dan kilogramnya. 2 anak timbangan yang beratnya masing-masing 500 gram sama beratnya dengan 1 anak timbangan yang beratnya 1 kg. Jadi sama. Kalau 2 anak timbangan yang beratnya 500 gram
sama dengan satu anak timbangan yang beratnya 1 kilogram. Jadi anak-anak yang terkasih, inilah ukuran-ukuran berat. Kita tadi sudah pelajari yang pertama, satuan baku untuk berat itu apa saja. Jadi satuannya tadi gram, kilogram, dan hektogram. Lalu ukuran berat benda yang ditimbang bagaimana? Kemudian langkah-langkah mengukur benda dalam timbangan tadi atau cara-caranya. Kemudian kesetaraan satuan benda, setara. Dan selanjutnya anak-anak bisa belajar kembali selain yang anak-anak dengar melalui video ini, juga nanti akan dikirim melalui PDF. Dan juga mengerjakan tugas yang diberikan. Saya beri beberapa nomor, tujuannya supaya anak-anak bisa kerja dan pelajari. Jangan melihat tugas-tugas ini sebagai beban, tetapi lihatlah bahwa dari tugas-tugas itu membuat anak nanti semakin pandai, semakin pintar, semakin cerdas, dan pengetahuan semakin banyak. Baik anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam pembelajaran ini. Semoga pada sepanjang hari ini kita semua di bawah naungan kasih Tuhan. Mari kita menutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran ini. Semoga apa yang kami pelajari berguna bagi kami dalam kehidupan kami setiap hari. Namamu yang kudus kami puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.